Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Panwas Mandiraja bersama saya Dewi Elok Maharani Aulia. Oke, di siang hari yang sangat cerah ini, yang begitu hangat ya Pak, hangat atau panas ini, kita anggap saja hangat ya, karena tidak terlalu terik, tidak mendung juga gitu. Saya berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, ini sebenarnya saya saat ini lagi grogi banget nih Pak, karena ini adalah podcast perdana kami dan langsung mengundang narasumber yang sangat luar biasa gini. Sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Sugiyatno SH.MH. Di mana beliau ini adalah koordinator divisi SDDMU dan Diklat di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Oke, SDM dan Diklat di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan tema topik utamanya, karena lebih baik saya memperkenalkan beliau tersebut ini dulu ya. Karena kata orang tak kenal maka kenalan. Kalau tak kenal maka kita harus kenalan dulu. Jadi di sini sudah bersama saya Bapak Sugiyatno SH.MH yang beliau lahir di Wonogiri, Pak. Betul sekali, Mbak. Ya, lahir di Wonogiri tanggal 21 Januari 1977. Nah, iya. Di mana di kota ini di Wonogiri berarti Bapak menempuh sekolah dasar hingga SMA di Wonogiri. Iya, betul. Oke, lalu baru pada tahun 1955 Bapak Sugiyatno melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Masya Allah, ternyata saya satu alma mater dengan Pak Sugiyatno ini Pak, luar biasa. Iya, kita ternyata satu alma mater ya. Hanya bedanya lulus tahun 2000. Oh, hanya bedanya ketika Bapak Sugiyatno ini lulus, saya maba Pak. Manusia baru. Juga, ya? Iya, maba manusia baru maksudnya. Tahun 2000 saya baru lahir. Ya, Pak Sugiyatno lulus, saya maba manusia baru. Oke, lalu selanjutnya ada sedikit profil pengalaman di penyelenggara pemilu. Diawali tahun 2017 sebagai panitia pemungutan suara atau PPS di Desa Singomerto. Oh ya, Desa Singomerto, Kecamatan Sigalu, Kabupaten Banjarnegara. Lalu selanjutnya pernah juga menjadi Panwascam Kecamatan Sigalu. Dan di tahun yang sama pada tahun 2018 ada seleksi Bawaslu Kabupaten Kota dan Bapak turut mendaftar dan lolos. Betul. Oh, berarti pada saat mendaftar ikut seleksi ke Bawaslu Kabupaten, Pak Sugiyatno ini masih ada tanggung jawab di Panwascam seperti itu? Iya, waktu itu saya Panwascam untuk event penyelenggaraan pilkada ya waktu itu. Oh, pilkada. Berarti pada saat itu mendaftar dan lolos, berarti Panwascamnya ditinggalkan gitu Pak? Ya, saya harus mengundurkan diri karena kalau Bawaslu itu kan memang tidak boleh mempunyai pekerjaan lain ya. Hanya memang harus melulu di Bawaslu. Bawaslu gitu ya, total ya Pak, paritas di Bawaslu. Oke. Ya, itu adalah profil singkat dari Bapak Sugiyatno yang sangat luar biasa ya pengalamannya di kepemiluan, dan saat ini sudah menduduki jabatan sebagai koordinator SDM dan organisasi dan Diklat. SDM organisasi dan Diklat. Oke. Nah, para pemirsa, saat ini kami akan berbincang-bincang ya Pak, santai saja berbincang-bincang mengenai topiknya, karena saat ini kami di Panwascam sedang melaksanakan rekrutmen Panwas Desa. Nah, jadi kita berbincang-bincang terkait hal tersebut gitu. Nah, saat ini kemarin Pak udah mulai dari tanggal 14 sudah ada pendaftaran dan penerimaan berkas. Ya, saat ini tahapnya sudah ada di pemeriksaan kelengkapan berkas ya Pak. Nah, untuk Panwas Desa atau PKD ya Pak, sekarang singkatannya PKD atau istilahnya PD, pengawas desa atau kelurahan ya Pak sekarang. Oh, PD. Sekarang PD ya, PD sekali. Oke, PD berarti PD. Kalau itu kan
kebanyakan masyarakat tuh belum familiar Pak dengan singkatan PD itu. Yang familiarnya sebelumnya PPD apa ya Pak? PPD. PPL, dulu PL. Oh, dulu Pengawas PPL. lapangan kalau dulu. Oh, kalau dulu ya PPL Pak atau Panwas Desa gitu. Berarti sekarang pemirsa singkatannya adalah PD supaya lebih apa ya familiar lagi gitu ya Pak saat ngobrol. Nah Pak terkait rekrutmen Panwas Desa atau PD itu urgensinya bagaimana sih Pak untuk pembentukan Panwas Desa? Kenapa perlu ada PD itu di setiap desa di seluruh kecamatan? Urgensinya seperti apa? Ya, baik Mbak Dewi, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini ya. Urgensi dari kenapa kita harus merekrut pengawas desa, karena pelaksanaan pemilu itu kan di seluruh Indonesia ya, betul, di seluruh Indonesia. Kalau kita mengandalkan tenaga pengawas dari kecamatan yang notabene cuma 3 orang, sementara di setiap kecamatan itu bisa lebih dari 5 desa ya, atau 8 desa, malah kalau di Mandiraja ada bahkan Mandiraja 16 desa. 3 orang suruh mengawasi 13 desa, kira-kira mampu apa enggak gitu. Apalagi pada saat pemungutan suara yang mungkin dalam satu desa itu ada mungkin puluhan PPS ya. Itu saya kira juga tidak mampu. Makanya secara berjenjang Bawaslu tetap harus merekrut pengawas desa atau kelurahan demi terlaksananya pemilu yang demokratis, kredibel itu ya, dan bermartabat. Makanya dibentuklah pengawas desa untuk mengawasi wilayah desa. Seperti itu. Oke, berarti Panwas Desa ini sebagai istilahnya membantu kinerja Panwas Kecamatan seperti itu ya di seluruh desa agar pengawasannya menyeluruh bisa gitu ya Pak. Oke, jadi sangat penting ini adanya Panwas Desa. Lalu Pak, terkadang ada juga yang nanya gini, kenapa orang udah ada Panwas Kecamatan ngapain ada Panwas Desa? Emang Panwas Desa ngapain aja kerjanya gitu? Jadi untuk tugasnya gitu Pak seperti apa? Kalau tugas saya kira dari RI sampai mungkin nanti pengawas TPS ya, sebenarnya sama. Cuman semakin sempit wilayahnya ya, wilayah pengawasan kalau di desa ya di desa. Ya. Kalau kecamatan nanti karena sudah mempunyai pengawas desa, salah satu tugas dari pengawas kecamatan adalah mengkoordinir ya, Dan kalau pengawas, yang namanya pengawas, ya tugasnya mengawasi, mengawasi setiap tahapan pemilu, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dari awal sampai nanti jalannya pemungutan suara ya, sampai nanti juga di perhitungan suara. Nah, kalau pada saat itu kita nggak punya pengawas desa, seperti yang saya katakan tadi, 3 orang suruh mengawasi 16 desa. Satu desa ada Panwas TPS. Sebenarnya ada Panwas TPS, tapi dari sekian ribu, mungkin kalau di Mandiraja ada berapa ratus TPS, terus 3 orang ini untuk mengkoordinir berapa ratus pengawas TPS, juga nanti pekerjaannya kan pasti tidak akan optimal ya, nggak maksimal. Makanya kita tetap perlu bahwa, dan kalau pengawas TPS itu kan dibentuknya 23 hari sebelum pemungutan suara. Nah, ini tahapan-tahapan sebelum pemungutan suara ini kan tetap perlu diawasi gitu. Terutama malah yang paling utama adalah kampanye ya. Di tahapan kampanye itu berarti yang berakhir 3 hari sebelum saat pengumuman pemungutan suara itu kan perlu diawasi. Makanya kita perlu pengawas desa. Oke. Terus Pak nih, kemarin pada saat penerimaan berkas ada juga pendaftar Panwas Desa yang menanyakan hal ini. Kalau gimana Mbak, suami saya ada di PPK Mbak, saya boleh nggak daftar gitu? Untuk dia juga pengen jadi Panwas Desa gitu. Jadi ada keterikatan pernikahan antar sesama penyelenggara pemilu, itu bagaimana Pak peraturannya?
kalau kita melihat di Undang-Undang 7 2017 sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan pemilu, memang tidak boleh seorang penyelenggara pemilu itu ada keterikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu yang lain. Jelas itu diatur oleh undang-undang tidak boleh. Tidak boleh. Penyelenggara pemilu itu termasuk PPK, PPS. Iya, semua dari atas itu kan sifatnya hierarkis ya, hierarkis. Dari Bawaslu RI atau KPU RI, nanti turun KPU provinsi atau Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten atau KPU kabupaten, PPK, Panwaslu Cam, Panwas desa, terus PPS, KPPS dan pengawas TPS itu kan satu hierarki ya. Iya, itu sama tidak boleh ya Pak. Itu kira-kira kenapa Pak? Kalau tidak boleh gitu? Ya, undang-undang mengatur pasti sudah ada kronologinya atau secara sosiologis kan pasti ada, bahwa ya kalau kita lihat dari perusahaan saja lah yang tidak ada kaitannya dengan politik. Iya. Seorang laki-laki terus dia menikah dengan seorang perempuan di dalam sebuah perusahaan, pasti salah satu harus mundur. Ya, mundur. Karena apalagi ini dalam konteks politik ya. Oke. Iya. Tapi kalau sudah selesai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, boleh ya Pak mau meningkat tali pernikahan gitu? Ya boleh saja. Boleh Sudah lepas ya gitu pemirsa, jangan khawatir. Sebenarnya kalau di masa proses pun juga boleh, tapi nanti salah satu harus mengundurkan diri. Oh gitu, iya. Lalu Pak, ini kemarin juga ada beberapa pendaftar yang masih tercantum sebagai anggota partai politik di Sipol, pendaftar Panwas Desa. Nah itu bagaimana Pak prosedurnya? Apakah masih bisa melanjutkan pendaftaran sebagai Panwas Desa atau bagaimana Pak pendaftarnya? Masih bisa Mbak. Ya. Jadi memang kemarin saya himbau kepada teman-teman Panwaslu kecamatan ya untuk memeriksa apakah pendaftar itu masuk Sipol atau tidak ya. Dan memang ada beberapa teman pendaftar Panwas Desa itu masuk Sipol ya. Dengan adanya data itu kan kita menghimbau kepada Panwascam untuk menyampaikan kepada pelamar-pelamarnya atau pendaftar ini untuk segera meminta surat pernyataan kepada partai politik di mana di dalam Sipol itu dia tercantum sebagai anggota. Bahwa dia benar-benar bukan anggota partai politik yang bersangkutan. Itu satu. Yang kedua, untuk segera melaporkan kepada KPU agar untuk bisa diklarifikasi ya, karena yang namanya penghapusan data Sipol itu ada di partai politik masing-masing yang dipusatkan di KPU RI ya, yang nanti oleh KPU RI akan disampaikan kepada partai politik peserta pemilu ini, atau kemarin yang tidak lolos sebagai peserta pemilu tetapi mereka yang mendaftar sebagai peserta pemilu kan tetap namanya partai politik, tetap seperti itu. Dan nanti dari surat pernyataan partai politik, terus surat bahwa dia sudah melakukan klarifikasi di KPU itu disetorkan kepada Bawaslu atau Panwaslu kecamatan. Bukti bahwa dia memang benar-benar bukan anggota partai politik yang bersangkutan tadi. Tetap dia masih bisa melanjutkan, kecuali memang benar-benar terbukti bahwa dia adalah mungkin pengurus, mungkin memang benar-benar seorang anggota partai politik, lah itu yang memang tidak boleh. Ya gitu. Jadi pemirsa kemarin yang mungkin dimanapun Anda berada yang masih tercantum di Sipol, jangan khawatir ya Pak, bisa mengurus kepada partai politik yang bersangkutan untuk meminta surat pernyataan bukan anggota dan mengklarifikasi langsung pada KPU. Sebenarnya gini Mbak, jadi kadang Bawaslu dari kemarin perekrutmen atau pendaftaran Panwascam dibilangnya ribet, harus ada seperti ini. Ini malah sebenarnya menguntungkan para pendaftar sebenarnya, ya, karena ada beberapa instansi, terutama instansi pemerintah,
keterlibatan partai politik itu kan juga menjadi syarat. Nah, ketika beliau sudah tahu bahwa dia masuk sipol dan segala macam, ketika dia yang masih punya kesempatan untuk mendaftar menjadi PNS, P3K dan lain-lain, dia kan sudah diingatkan dari waktu mendaftar di Bawaslu sebenarnya. Oh iya betul. Iya tadi juga menyinggung ASN nih Pak, PNS. Itu kemarin sempat ada perbedaan persepsi sepertinya Pak, antara PNS ini boleh mendaftar atau tidak gitu, boleh turut mendaftar atau tidak. Itu gimana Pak? Kalau mendaftar ya. Mendaftar. Kalau disampaikan mendaftar, boleh semua saja. Orang bisa mendaftar. Cuman masalah lolos administrasi atau tidak itu kan nanti dari tinggal dia berkasnya lengkap, terus memenuhi syarat apa tidak, itu ya. Kalau masalah ASN sesuai dengan surat jawaban dari BKN ya, BKN tanggal 19 Desember kemarin 2022 tanggal suratnya, bahwa ASN itu bisa mendaftar sebagai penyelenggara pemilu ad hoc ya. Ad hoc ya. Okay. Tapi kalau untuk yang Bawaslu atau KPU kabupaten ke atas memang harus cuti di luar tanggungan negara. Oke. Berarti untuk ASN itu termasuk PNS dan P3K ya Pak ya? Iya. Kalau di BKN itu malah bunyinya bukan ASN Mbak, bunyinya PNS. PNS. Karena mungkin sampai saat ini kan belum ada aturan tentang ASN kecuali Undang-Undang Nomor 5 itu ya, 2008 itu. Kalau di dalam aturannya BKN sampai saat ini ya menyebutnya PNS, bukan ASN. Oke, PNS bisa menjadi penyelenggara pemilu ad hoc. Ya. Jadi yang wajib untuk cuti itu ketika diangkat menjadi Bawaslu kabupaten yang sifatnya tetap, yang bersifat tetap. Nah, itu memang harus cuti di luar tanggungan negara. Ya, jadi seperti itu ya pemirsa, sudah jelas bahwa bagi PNS yang berminat untuk menjadi panwas desa bisa ya Pak, diperbolehkan, bisa menjadi tanpa harus menyerahkan surat cuti gitu ya Pak ya, karena bersifatnya di panwas desa juga bersifat ad hoc. Nah terus Pak, untuk ini kan pendaftaran sudah selesai ya Pak, tahapan penerimaan berkas sudah selesai. Nah itu untuk kuota minimal pendaftar berapa ya Pak untuk Panwas Desa itu? Untuk Panwas Desa, masing-masing desa itu adalah minimal 2 pendaftar. Minimal 2 pendaftar. Kita dalam rekrutmen Panwas Desa itu kan tahapannya pertama kemarin sudah dilakukan pengumuman pada tanggal 99 sampai tanggal 13 Januari ya. Terus pendaftaran di tanggal 14 sampai 19. 20 sampai 22 itu adalah perbaikan berkas bagi pendaftar kemarin yang belum lengkap. Ya. Dan nanti tinggal kita tunggu di tanggal 22 itu apakah teman-teman yang belum lengkap ini dilengkapi atau tidak. Nah, nanti tanggal 24 sampai tanggal 26 ada perpanjangan ya. Ada perpanjangan pendaftaran pengawas desa atau kelurahan bagi desa-desa yang belum memenuhi kuota minimal 2 pendaftar. Atau belum ada pendaftar perempuan ya. Jadi kalau ada desa walaupun pendaftarnya sudah 2 tapi laki-laki semua tetap harus diperpanjang harus diperpanjang sampai tanggal 26 yang tadi saya sampaikan untuk adanya pendaftar perempuan ya. Dan kalau belum memenuhi kuota itu harus dibuka untuk umum ya, baik perempuan. Tadi yang sudah memenuhi kuota 2 pendaftar, tapi belum ada perempuannya, itu diperpanjang untuk khusus pendaftar perempuan. Nah, yang belum memenuhi kuota itu dibuka untuk pendaftar umum. Laki-laki maupun perempuan. Oke, jadi pendaftaran itu diperlukan ketika dalam satu desa
kuotanya belum memenuhi atau kuota sudah memenuhi namun belum ada pendaftar perempuan. Nah itu ketika nanti kita sudah buka ya Pak perpanjangan, tapi tetap aja untuk misalkan perempuannya belum memenuhi juga, bagaimana Pak? Apakah bisa dilanjutkan saja untuk tahapan? Iya, kalau kita sudah perpanjang kok tapi ternyata tidak ada pendaftarnya, tetap Iya. kita lanjut ya. Lanjut. Karena apa, dengan tidak ada pendaftar perempuan terus kita harus berhenti kan enggak? Oke. Karena namanya tahapan pemilu kan jalan terus dan kita membutuhkan tenaga-tenaga orang-orang hebat di desa ini gitu. Iya, berarti memang keterwakilan perempuan itu harus diperhatikan ya Pak. Minimal berapa Pak keterwakilan perempuan? Kalau pengawas desa tidak tidak ada persentase, tidak ada tidak ada. persentase. Yang jelas ketika ada pendaftar perempuan itu sudah dianggap memenuhi ya, dianggap memenuhi. Tidak seperti ketika kita berbicara pendaftaran Panwasjam, kuota minimal adalah 30%. 30%. Tapi kalau untuk Panwas desa itu yang penting ada pendaftar perempuan. Jadi tidak ada harus Berapa persen? persennya, itu tidak ada. Oke. Untuk nanti menentukan yang terpilihnya juga tidak ada persentase minimal. Untuk Panwas desa terpilih minimal 30% wanita gitu juga enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Karena kalau kita bahas basicnya desa, terus yang keterima saya itu bagaimana menentukan menentukan keterwakilan perempuannya seperti apa? Karena kan pendaftaran pun kan basicnya desa ya, Desa, bukan kecamatan. Bukan kecamatan. Oke. Terus Pak ada juga salah satu yang dinilai dalam proses penerimaan Panwas desa itu adalah pengalamannya dalam kepemiluan, keikutsertaan dalam kepemiluan. Nah itu seberapa penting sih Pak pengalaman tersebut supaya nanti kami juga bisa menilai dengan baik ya. Seberapa pentingkah pengalaman kepemiluan dari calon PD? Ya, pengalaman itu sangat penting. Ya, kalau kita berbicara umum pasti kan kita melamar di pekerjaan apapun, ada yang malah menyaratkan minimal 2 tahun. 2 tahun Ya, pengalaman ya. Jarang sekali ada pekerjaan yang menyarankan fresh graduate tanpa pengalaman, jarang sekali. Apalagi ini momen yang menentukan nasib bangsa, bisa dibilang seperti itu. Betul, Makanya betul, sebuah betul. pengalaman itu sangat penting karena seorang pengawas apalagi dalam event penyelenggaraan pemilu yang ini imbas atau mungkin efeknya sangat besar ya. Makanya diperlukan pengalaman karena ini kan beliau harus menentukan sebuah tindakan juga sebagai seorang pengawas di wilayah desa. Apakah ini sebuah pelanggaran, apakah ini bukan pelanggaran, itu kan butuh pengalaman, butuh pengetahuan. Nah, secara mental orang kalau sudah punya pengalaman percaya dirinya kan pasti ada nambah gitu ya. Beda ketika orang ini bukan menafikan orang-orang yang tidak pengalaman, tidak bisa ya. Pasti bisa, semua bisa. Cuman ketika kita berbicara pengalaman, orang yang punya pengalaman dia mempunyai percaya diri yang lebih tinggi gitu. Dan orang yang punya pengalaman dia mungkin bisa menyelesaikan suatu persoalan atau masalah itu lebih baik. Oke, tapi bagi ketika pendaftar tersebut memang belum ada pengalaman, tapi di kompetensi yang lain dia berkompeten gitu, apakah bisa dipertimbangkan untuk menjadi PD gitu Pak? Sebenarnya ini wilayahnya Panwas kecamatan. Oh gitu ya. Ini sebenarnya wilayah saya tidak. Iya, Tapi setidaknya gini. Orang yang mempunyai kemauan tinggi, punya niat tinggi, dia akan mudah untuk belajar. Iya, Dia akan mudah untuk belajar. Beda ketika motivasinya dia daftar sebagai Panwasjam Panwas desa itu apa? Kalau cuma sekedar mau nambah penghasilan, ketika uangnya diterima ya sudah gitu. Tapi kalau dia punya niat atau mungkin motivasi yang tinggi untuk mendaftar sebagai Panwas desa, dia untuk mengisi otaknya
pikirannya isi kepalanya itu dengan hal-hal peraturan yang notabene peraturan pemilu itu kan sangat banyak sekali. Iya, betul. Sangat banyak, cepat sekali berubah, dan kita harus tanggap dengan itu gitu loh. Jangan sampai nanti kita lebih dicokna iki sudah maning ya. Hal-hal seperti itu kan memang ya tadi orang yang punya pengalaman akan lebih bisa atau beradaptasi menyikapi atas perubahan-perubahan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti jangan tadi katakan bahwa orang yang tidak punya pengalaman itu tidak bisa, pasti bisa. Ya seperti bisa. Yang penting niatnya bahwa dia memang satu mau belajar, memang ada niat bahwa dia pengen punya pengalaman di bidang kepemiluan. Saya kira untuk mengisi itu dan untuk mau belajar, mempelajari setumpuk aturan itu mudah ya. Betul ya, jadi bersiap, jangan rendah hati dulu ya Pak yang belum berpengalaman, karena memang tetap ada peluang untuk siapapun selagi orang itu mau dan benar-benar berkomitmen gitu. Nah itu makanya sangat penting nih Pak ya, ada seleksi wawancara supaya bisa tahu apakah si pendaftar ini memang benar-benar berkomitmen, benar-benar kepingin jadi panwas desa gitu, bukan cuma hanya sekedar ingin menambah penghasilan ya Pak. Nah terkait tes wawancara nanti itu penilaiannya, kriteria penilaian itu apa aja Pak untuk di tes wawancaranya? Kalau untuk saat ini kami belum bisa jawab ya Pak. Belum bisa karena jawab. Apa yang disampaikan ke kami, karena kami bersifat hierarkis ya. Apa yang disampaikan ke kami selaku Bawaslu ya, Bawaslu Kabupaten itu baru sampai tahap perpanjangan pendaftaran. Dan nanti untuk mekanisme wawancara tahapan wawancara nanti itu belum disampaikan ke kami itu. Karena tahapannya masih panjang ya Pak, dari sebelum menuju wawancara itu ya. Ini kan masih berarti sekarang tanggal 21 nanti wawancaranya kan tanggal 31 sampai tanggal 2 kan ada 3 hari untuk wawancara. Ini masih ada waktu sekitar 9 hari untuk mungkin kita menerima juknis dari RI dan kita menurunkan ke Panwascam selaku beliau-beliau ini yang akan melaksanakan dan menggunakan tenaga-tenaga dari Panwas Desa ini. Jadi ditunggu saja informasi selanjutnya Pak untuk tahapan terkait pelaksanaan wawancara itu, karena memang semua dilaksanakan secara bertahap, juknisnya juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terakhir nih Pak, saya pengen dengar pesan dan harapan Bapak untuk nantinya bagi mereka teman-teman yang nantinya terpilih menjadi PD atau pengawas desa. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Saya harapkan kepada teman-teman nanti yang terpilih sebagai panwas desa dimanapun ya, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Ini ibarat kita beribadah untuk negara ini. Kita tinggal di negara Indonesia, kita mendapatkan rezeki di negara ini, dan kita mungkin salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan melalui event penyelenggaraan pemilu ini yang menentukan nasib bangsa nanti selama 5 tahun ke depan ya. Saya harapkan nanti teman-teman PD terpilih bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebaik mungkin. Oke, semangat bagi para pendaftar hingga nanti untuk mengikuti tahapannya hingga nanti muncul nama-nama yang terpilih, dan semoga harapan dari Pak Sugi dapat tercapai ya, terlaksana. Oke, jadi cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sugi sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini. Biasanya akhir pekan ngapain Pak? Biasanya ya kumpul-kumpul saja Mbak. Iya, dengan keluarga ya. Jadi biasanya weekend untuk berkumpul-kumpul. Sekarang Pak Sugi meluangkan waktunya untuk hadir di Sekretariat Panwas Madiraja untuk berbincang-bincang bersama. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan bincang-bincang santai ini terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.